siapkan hati kita, pikiran kita untuk lebih fokus kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati teman-teman lebih sungguh-sungguh lagi karena kita akan memasuki hadirat Tuhan. Oh.
Kita sembah Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita tahu teman-teman, sekarang kita memasuki akhir tahun. Sudah masuk bulan Desember. Kita yakin perkenanan Tuhan tetap ada pada kita, teman-teman. Tuhan Yesus tetap memberi kekuatan kepada kita. Ayo kita sembah Dia. Ucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di tahun ini. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Kita tahu teman-teman, tahun ini berat buat kita. Kita tahu apa yang udah kita rencanakan, semuanya berantakan. Tapi kita yakin Tuhan Yesus tetap kasih kekuatan buat kita. Tuhan Yesus tetap jadi kekuatan supaya kita bisa sampai di titik ini. Sampai di tahun akhir 2020 ini teman-teman. Kalian semua kuat, kalian semua hebat. Itu tanpa perkenanan Tuhan, kalian gak ada apa-apanya. Kita angkat pujian dari ref lagi. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau melewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ayo teman-teman sambil bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama katakan, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Di hidupku. Beri kemuliaan bagi Allah. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kemuliaan-Mu Bapa, perkenananmu Bapa, kami dapat mengikuti ibadah online ini Bapa. Bapa, kami tahu sudah 7 bulan lamanya kami menjalani ibadah online Bapa. Tapi kami yakin Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Bapa. Roh Kudus-Mu hadir di tempat teman-teman kami Bapa. Karena kami percaya di saat 2 atau 3 orang berkumpul, situ Engkau datang Bapa. Bapa, sekarang kami akan melaksanakan ibadah lagi Bapa. Kami akan memuji Engkau lebih lagi. Kami akan meninggikan Engkau lebih lagi Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami supaya dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik tanpa kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepada
kepadamu, kami telah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Ayo teman-teman, kan kita udah bangkit berdiri nih, kita memuji Tuhan lebih lagi. Udah siap kan? Ayo. Ayo semuanya kita tepuk tangan. Yang semangat ya. Kita siapin space yang agak lebar, soalnya kita mau terbang tinggi bersama Tuhan Yesus. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan, ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Siap-siap semuanya, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan, teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita ulang pujian dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Masih semangat ya teman-teman. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan, beri kekuatan baru. Ayo semuanya kita terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Siap-siap semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ayo semua rentangkan tangannya, ikutin kita. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi kami akan terbang Tuhan. Ku kan terbang
teman-teman, kita kembali duduk lagi setelah tadi memuji memuliakan Tuhan. Kita siapkan hati kita lagi untuk memasuki hadiratnya yang lebih, teman-teman. Ayo siapkan hati, pikiran, suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Katakan Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Di sini kami percaya Engkau. Ya kasih Tuhan ada bagi kami. Takkan kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama sorakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sorakan haleluya teman-teman. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami, Bapa, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau Tuhan. Ya Kau ada bagiku. Takkan kami takut, sebab Kau bersama kami, Bapa. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Takkan kami takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sekali lagi, takkan kami takut Tuhan. Tak usah ku takut,
Sama-sama sambil angkat tangan kalian, katakan ku nyanyi haleluya. Shalom teman-teman GC, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Ketemu lagi sama Kakak Nona di sini. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau duduk diam dengerin firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh menjadi pendengar dan kami boleh menjadi pelaku setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap dengerin firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau sama-sama buka Alkitab kita di rumah dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tema yang dikasih Kakak Nona hari ini adalah Living to Please God. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Wah Kak, berat banget hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira gimana ya Kak ya supaya kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan? Sebelum kita masuk situ, kita harus renungin dulu nih, kira-kira apa ya yang membuat kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan? Nah, poinnya adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Yuk, sama-sama kita buka firman-Nya di Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita pernah dengar ya lagunya ini ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ya, bener banget. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita boleh renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita, mungkin 1 jam gak cukup, mungkin 2 jam gak cukup. Karena kasih Tuhan itu selalu ada terus di setiap waktu kita. Nah, hari ini apa sih bukti besar setianya Tuhan, bukti besar kasihnya Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah pengampunan Tuhan yang tidak terbatas. Kenapa? Karena justru dengan kita mengaku dosa kita dan meminta pengampunan, maka kita akan diampuni. Itu karakternya Tuhan. Tuhan mengampuni apapun kesalahan kita, apapun dosa yang kita perbuat. Tuhan itu sanggup mengampuni kita. Dia mengampuni sekalipun kita jatuh dalam dosa, lalu kita bangkit lagi, Tuhan tetap mengampuni kita. Contohnya adalah Petrus. Adik-adik pasti pernah dengar ya, Petrus itu udah menyangkal Tuhan bukan 1 kali, 2, bahkan sampai 3 kali. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ketika Tuhan mati dan Tuhan Yesus bangkit,
Murid pertama yang ditemui oleh Tuhan Yesus adalah Petrus, dan itu adalah salah satu bukti kasihnya Tuhan sama Petrus. Walaupun dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, tetapi Tuhan masih tetap menerima Petrus sebagai muridnya dan mengasihi dia. Bahkan Tuhan Yesus berdoa buat Petrus, dan Petrus akhirnya dipakai untuk memenangkan banyak jiwa. Itu adalah bukti pengampunan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Yang kedua adalah bukti besar dan kasih setianya Tuhan dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan yang tidak pernah terbatas. Adik-adik pasti tahu dengan kata Immanuel. Immanuel adalah Allah yang menyertai kita sepanjang hidup kita, apapun hari-hari kita, kondisi kita, Tuhan tetap menyertai Kakak Nona dan menyertai adik-adik. Dalam kondisi COVID kayak gini, walaupun mungkin diantara kita, orang tua kita, pekerjaannya sedang tidak jelas, lalu bisnisnya sedang tidak jelas, bahkan kesehatannya yang mungkin ada yang kemarin kena COVID, kemudian juga ada yang, wah kak, orang tuaku udah nggak kerja, bagaimana nih nasib aku ke depannya? Mungkin aku nggak bisa kuliah, mungkin aku sekolah nggak bisa bayar sekolah. Ingat janji Tuhan bahwa Tuhan ialah Allah yang menyertai kita. Apapun kondisinya, Tuhan tetap menyertai kita. Sekalipun kita melewati begitu banyak masalah, sekalipun yang sepertinya dilihat mata tuh kayaknya nggak mungkin deh kak aku kuat menghadapi ini, kayaknya nggak mungkin deh kak, masalah di keluargaku tuh besar banget, masalah papa mamaku, masalah kuliah aku, sekolah aku. Tapi adik-adik harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di setiap apapun masalah kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita bisa lihat dari teladannya dalam kesetiaannya. Tuhan memberikan teladan lebih dahulu untuk kita. Dalam semua yang Tuhan Yesus lakukan di sepanjang hidupnya, itu memberikan kita teladan untuk kita tetap setia dengan komitmen kita, dengan apa yang menjadi janji kita di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan contoh menjalani hidupnya dengan komitmen kesetiaannya sampai akhir hidupnya. Untuk itu, dengan semua yang sudah Tuhan buat, dengan semua kebaikan dan kasih setianya Tuhan dalam hidup kita, satu yang Tuhan mau, yaitu tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lewat mana kak? Memberikan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Selain kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dan tak lupa kita hidup dalam doa, pujian, penyembahan kita di dalam Tuhan. Dalam firman Tuhannya di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Adik-adik bisa buka ya. Tapi Kak Nona saat ini baca di 1 Tesalonika 4 ayat 10 sampai 12. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua orang di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kamu menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, di firman Tuhan ini kita boleh lihat ada penekanan supaya kamu hidup lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Kalau hari-hari ini kita sudah berdoa, kita sudah muji nyembah Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah belajar, kita sudah melakukan yang terbaik. Yuk, mari kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena Tuhan mau supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita terus, hidup kita terus menyenangkan hati Tuhan. Oke adik-adik, itu firman Tuhan kita hari ini. Kakak percaya setiap kita pasti mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita ingat bahwa tujuan utama kita ada di sini adalah
hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Selagi masih ada waktu, yuk kita sama-sama bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Itu dia firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan, itu kami boleh hidup bersungguh-sungguh lagi menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan hari-hari ini, satu tujuan kami, untuk kami boleh hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap adik-adik Jesse di LPG Pondok Gede Tuhan. Biarkah Engkau memberkati setiap mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, mereka yang melakukan setiap aktivitas mereka. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Orang tuanya juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna kami buat setiap mereka. Dan masa depan yang penuh harapan juga Tuhan berikan buat setiap adik-adik di JC Lewi Pondok Gede Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan hari ini yang kami boleh dengar. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Demikian firman yang disampaikan, kiranya dapat memberkati teman-teman semua. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan scan barcode yang ada di layar, kemudian masukkan nominal yang dikehendaki untuk memberikan persembahan. Bawa kayu jati lewat tol Cipali. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.